Selamat datang di channel Nusya TV. Kali ini Anda menyaksikan program Nusya TV Religi di Kola Al-Asror Langgundi, Ujung Piring, Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, Kola Al-Asror Langgundi ini merupakan tempat bersejarah dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Bangkalan, namun juga masyarakat luar. Seperti apa sejarah dan peradaban di balik Kola Al-Asror Langgundi ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Kola Langgundi, Ujung Piring, Kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang menyerupai kolam dengan ukuran sekitar 2 meter kali 7 meter. Sebenarnya kalau dilihat langsung ukuran kolam tidak terlalu luas seperti tempat pemandian pada umumnya, pemirsa. Namun walaupun begitu, tetap saja sumber mata air ini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang sengaja datang untuk menyempatkan diri. Untuk bisa sampai ke tempat wisata religi sumber air Kola Al-Asror Langgundi ini cukup mudah dan bisa dicari. Lokasi Kola Langgundi sendiri tidak sulit untuk dijangkau. Pasalnya hanya berjarak sekitar 6 km dari pusat perkotaan Kabupaten Bangkalan. Di samping itu juga sudah dipasang petunjuk untuk menunjuk lokasi. Menurut keterangan yang ada di lokasi, masyarakat setempat meyakini air yang ada di sana bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit atau lelah, bahkan diyakini bisa menyembuhkan kenakalan remaja. Kola Langgundi terdapat air yang muncul di kola dan di dalamnya bukan merupakan air yang biasa. Terdapat keunikan dan keanehan. Bahkan meskipun lokasinya berada di pesisir pantai, namun rasa air tersebut tidak tawar, tidak asin, dan menyerupai air yang biasa, sehingga bila diminum bisa menyegarkan tubuh. Uniknya pemirsa, sampai sekarang air di sana tidak pernah kering meskipun memasuki musim kemarau. Pemirsa, untuk menguak sejarah di balik Kola Al-Asror Langgundi ini, saya bersama dengan juru kuncinya yaitu Kak Jalil. Ya, alhamdulillah. Boleh diceritakan sejarah di balik Kola Al-Asror Langgundi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelumit sejarah singkat dalam adanya Kola Al-Asror ini, lama-lama tepatnya ada di dusun atau di kampung Langgundi, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Sejati Langgundi ini berasal lalang jagung padi, akhirnya Langgundi. Ya, di sini dulu ada pohon besar, namanya pohon Langgundi. Di sekitar kolah ini ada pohon besar, namanya pohon Langgundi. Oleh karena itu, karena masa-masa itu kolah ini tertutup dan tertimbun, lama tidak dipergunakan, peninggalan Kiai Asror. Karena lama-lama tidak dipergunakan, akhirnya tertutup dengan ilalang, pokoknya tidak kelihatan. Akhirnya Syekhona Muhammad Khalil bersama santrinya itu memegang tongkat, berjalan dari Dembangan menuju ke arah barat. Sampai di kampung Langgundi ini, ternyata ada tanah lembut di sini, yaitu di tengah-tengah kampung Langgundi. Syekhona Khalil menancapkan tongkatnya. Akhirnya memancar atau keluarlah sumber mata air yang sangat barokah. Oleh karena itu, akhirnya dinamakan kola. Ya, lama-kelamaan air itu hampir menyebar. Besar sampai besar, tidak pernah putus, tidak pernah mati sumbernya. Akhirnya tertampung, dinamakan kola ini, Kola Langgundi. Ya, pada tahun insyaallah pada tahun 1965-66
Allahumma fillahu hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin Kepang itu mengerahkan santrinya untuk menguras dan memperbaiki kola ini selama 1 minggu, dan berpesan kepada sesepuh di sini, kebetulan ayah saya, tolong jaga kola ini karena kola ini adalah peninggalan orang-orang soleh, orang-orang para wali, sehingga nanti ke depan kola ini akan dikunjungi beberapa orang, bukan hanya masyarakat lokal, bahkan sampai ke negeri kita sendiri, yaitu bahkan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, ada yang dari Malaysia, ini ada yang dari Malaysia. Jadi oleh karena itu, kola ini airnya yaitu sangat mujarab, karena orang-orang meyakini bahwa air kola ini adalah hasil dari tongkat Syekhona Muhammad Khalil. Oleh karena itu bisa, insya Allah bisa menyembuhkan segala penyakit dengan air ini, karena harus tabarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil air bukan hanya untuk penyakit-penyakit biasa, penyakit dalam. Bahkan yang dari Malaysia, saya sendiri yang menerima itu lumpuh total. Ya, lumpuh total naik pesawat dari Malaysia itu sendiri. Bahkan saya tanyakan, dari mana Pak? Dari Malaysia langsung naik. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Tapi kola ini tidak seperti ini Pak dulu. Tidak seperti ini kola ini. Masih rimbun. Oleh karena itu, air kola ini sesuai dengan apa yang ada di sejarah ini, benar apa yang disampaikan oleh yang ada di sejarah. Saya baca sejarahnya, itu memang air kola ini Kak, setiap hari itu banyak pengunjung. Setiap hari itu banyak pengunjung, tidak ada putusnya. Walaupun 1, 2, 3 orang, kecuali malam Jumat itu penuh pengunjung orang. Pada tahun 1998 ini diresmikan dan disahkan oleh Allahumma firlahu hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sahal untuk meresmikan Musola Al-Asrar ini dengan sekaligus kola pada tahun 1998. Sekali lagi saya ulangi, 1998 ini disahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sahal. Karena kampung ini adalah kampung masih pada saat itu masih primitif, gelap, tidak ada lampu. Jadi oleh karena itu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sahal juga memesan tolong jaga air kola ini. Alhamdulillah sampai saat ini kita mengawasi dan menjaga kola ini. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke sini bukan hanya lokal, bahkan dari Sumatera, setelah ziarah atau bukan sebelum ziarah ke Baholil, langsung menuju ke Kola Al-Asrar ini untuk mencari air barokahnya. Alhamdulillah setelah kami wawancarai dengan beliau-beliau yang mengambil air, itu alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah air peninggalan para wali atau para orang-orang soleh. Itu yang selanjutnya, memang kola ini keistimewaannya Pak, kelebihannya air kola ini, sumur di sekitar kita ini agak asin, tapi ini kola ini ya tawar sekali kola ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih, semoga ini bermanfaat dan berokah untuk lanjutnya. Jadi kita bukan hanya mengurangi dan menambah. Ini menurut sejarah. Ya, menurut sejarah atau silsilah daripada Kola Al-Asrar ini peninggalan Bujuk. Dikatakan Kiai Asrar ini adalah Bujuk Langgundi. Ini peninggalannya. Oleh karena ini saya sampaikan terima kasih dan mohon doanya semoga ini tetap berjalan lancar ya. Terima kasih, semoga dapat barokah semua, barokah dari para wali. Sekian sekelumit sejarah singkat daripada silsilah
Kiai Asror dengan Syekh Ahmad Khalil tentang kola. Kenapa dia makan kola? Dulu memang tidak boleh katanya Syekh Abdurrahman Syekh Ahmad Khalil Kepangka Kiai Khalil Yasin pada saat menguras ini tidak boleh dinamakan kolam. Kalau kolam itu adalah tempat pemandian nanti. Istilahnya di tempat rekreasi, tetap kola bahasa Maduranya. Jadi oleh karena kami tetap memegang teguh itu prinsip pesan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, juga Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sehal. Alhamdulillah kami tetap sampai sekarang mengelola ini, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keterangan yang ada di lokasi, Kola Langgundi merupakan peninggalan dari Kiai Asror yang merupakan kakek dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Konon, Kola Langgundi dijadikan sebagai tempat berwudu Kiai Asror. Kiai Asror Langgundi disebut juga Pucuk Langgundi karena merupakan pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut silsilahnya, Kiai Asror merupakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-26. Ceritanya, mata air Langgundi muncul dari tongkat Kiai Asror yang ditancapkan ke bumi. Sedangkan nama Langgundi adalah suatu dusun. Kiai Asror lahir di Banten dan dibesarkan di Langgundi sampai wafat. Lalu makamnya di Komplek Martajasa berjejer dengan makam Kiai Abdul Latif. Dan Kiai Abdul Latif sendiri merupakan ayah dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Sampai detik ini, keberadaan Kola Langgundi masih bagus, meskipun mengalami beberapa renovasi. Masyarakat setempat merawat dan menjaganya dengan baik. Banyak warga dari luar Madura yang datang ke sana, seperti dari Banten dan wilayah lainnya. Sampai di lokasi, masyarakat bisa mandi, minum, atau berwudu. Kemudian melangsungkan sholat dan mengaji di musola dekat Kola Langgundi. Sejarah terkuak, banyak pesan moral yang bisa dijadikan sebagai awal atau landasan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk diambil intisari kehidupannya. Itulah tayangan program Nusya TV Religi di Kola Al-Asror Langgundi, Ujung Piring, Kabupaten Bangkalan. Sampai jumpa dalam program Nusya TV lainnya dan di wilayah lainnya. Saya Fitriani pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.